2K-nya ini gimmick apa bukan ya? Kita coba nanti kita tes ya. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini, saya akan mengunboxing, mereview, dan juga mentes sebuah web kamera. Web kamera ini cukup familiar ya, bukan Logitech tentunya, karena Logitech harganya sudah 3 kali, 2 kali, 4 kali, sekian kali lipat. So, ini adalah alternatif web kamera Logitech yang bisa kalian pakai gunakan, baik itu untuk streaming, baik itu untuk merekam reaction video, baik itu untuk Zoom meeting dan lain-lain. Pokoknya ini berguna banget ya di masa pandemi sampai akhir corona ini, atau setelah corona juga ini bakal masih kepake banget, yaitu web kamera Phanteks. Ini adalah Phanteks Luminos C30. Harganya di Tokopedia itu ya sekitar 299.000. Pas saat pandemi di bulan-bulan Maret hingga bulan Oktober itu harga webcam juga naik semua, termasuk ini. Saya pernah lihat di Tokopedia harganya sampai 500.000, 450, tapi sekarang sudah normal kembali ya harganya untuk semua webcam. Di sini kalau dari dusnya ini solid banget ya, teman-teman bisa rasakan ya. Packingnya itu bagus banget dan juga elegan lah gitu ya, warna hitam seperti ini, ada logo Phanteks-nya, lalu ada tipenya Luminos C30. Di sini yang paling keren dan yang paling menarik adalah web kamera 2K, jadi Quad HD, bukan 4K sih, tapi 2K. Nah, 2K-nya ini gimmick apa bukan ya? Kita coba nanti kita tes ya. Lalu di depannya lagi ada tulisan 4 megapiksel kamera. Lalu dengan ultra wide angle 106 derajat. Jadi hampir menyamai sama action kamera ya. 106 derajat ini lumayan lebar ya teman-teman ya. Ultra wide, wow. Featuresnya kalau kita lihat kemasan yang di sampingnya itu adalah kepalanya itu bisa diputar 360 derajat, rotating base, lalu built-in microphone, dan juga ultra wide tentunya tadi saya ada di depan, bisa digunakan untuk streams dan atau YouTubers tentu saja. Compatible with Mac dan PC. Lalu di sini suitable for OBS, Discord, Skype, Zoom. Interface-nya adalah USB. Yang menarik adalah ini ada sound-nya, tapi sound-nya itu tidak terpisah ya. Biasanya kan ada jack tersendiri ya, USB dan juga ada jack tersendiri. Tapi webcam ini cuma interface-nya adalah USB, which is itu sangat bagus sekali sih. Untuk harga 300.000, tapi kita nggak tahu kualitas gambarnya, nanti kita tes. Lalu di belakangnya ada technical specification. Kita langsung ngelihat di bahasa Indonesianya aja ya. Resolusi video 2560 x 1440 itu besar banget sih. Mungkin tuh kayak ini bisa juga ditampilin untuk Zoom meeting dengan TV yang sangat lebar ya. Jadi detailnya itu benar-benar terlihat. Lalu kamera yang 4 megapiksel, lalu bidang pandang 106 derajat. Laju bingkai atau frame rate itu 2K 25 fps. Internal microphone ini maksudnya. Jenis steker USB 2.0. Lalu panjang kabel 1,4 meter. Ini cukup panjang. Dimensinya itu sekitar 7,3 cm kali 2,6 cm kali 3,3 cm. Itu adalah kameranya. Sedangkan dengan kamera klipnya ya tentunya bertambah ya. Dan beratnya itu 87 gram. Benar-benar solid sih sepertinya. Kita unboxing aja ya, seperti apa sih dalamnya. Oke, di dalamnya ini yang pertama tentunya ada kameranya ya. Kamera webcam dari Phanteks Luminos C30. Lalu ada kartu garansi dan juga buku paduan atau buku panduan lah. Ada bahasa Inggris dan Indonesia ya tentunya. Garansinya ini bisa dilakukan di kartu garansinya, nggak tahu ya, nggak diinfokan di mana sih tempat untuk mengklaim garansinya. Mungkin nanti kita bisa searching di internet ya, di googling atau di apa. Lalu ini ada buku paduan yang tadi saya bilang. Lalu ini adalah kameranya. Kalau kita lihat kameranya, kita diberikan penutup lensanya juga ya. Atau ini adalah ya, ini adalah kamera klipnya. Kameranya itu cukup lumayan besar.
untuk ukuran webcam lebar ya, nggak kecil-kecil gimana gitu, which is itu menurut saya bagus sih. Namanya kualitas gambar 2K itu harus disupport atau didukung dengan komponen-komponen yang banyak juga tentunya. Dan ini juga klipnya ini bisa hingga berapa ini, 180 derajat ya, bisa sampai lurus seperti ini. Oke, ini kamera klipnya. Nanti coba kita pasang, dan ini kabel USB-nya ya. Tidak ada jack mikrofon di sini. Dari USB itu sudah terintegrasi dengan mikrofon internal di dalam webcamnya. Oke, kita pasang aja kali ya. Oh iya, ini kepala dari webcamnya itu bisa diputar hingga 360 derajat ya. Kita bisa putar ke sini, bisa putar ke sini, bisa putar ke bawah dan lain-lain. Dan juga bisa kepala webcamnya ini bisa untuk diturunkan atau dinaikkan. Diturunkan atau dinaikkan ya. Sekitar 30 derajat lah. Oke, sekarang kita coba tes kamera ini di PC, apakah gambarnya bagus. Kualitasnya nanti kita tes juga di webcam test atau teswebcam.id ya. Saya lupa situsnya, itu pokoknya adalah untuk mengetes dari sebuah web kamera. Oke, let's go. Oke, ini webcamnya belum di-connect ke laptop ya. Saya connect saat ini. Kalian bisa melihat webcamnya itu di kanan atas ya, indikatornya merah. Mungkin kayaknya ada satu indikator lagi kalau dari gambarnya ya, yaitu hijau. Kita sekarang buka OBS aja. Oke, jadi kita sudah masuk ke PC gue ya. Di monitor gue juga udah buka OBS. Sekarang kita coba untuk menampilkan kameranya dari OBS ya, karena dari OBS itu kan bisa disetting video capture device, lalu oke. Waduh, keren juga ya, tajam juga cuk. Ini tajam sih, kalian bisa lihat ya, ini tajam loh. Ini pakai device default ya, memang agak sedikit nih, kalian lihat ya. Memang ada delay sedikit, tapi mungkin karena resolusinya besar atau ada yang perlu disetting ya di sini ya. Ini kayaknya defaultnya itu langsung 2K ya, karena ini tajam banget sih gambarnya. Dan di web kameranya itu kalau kalian bisa lihat ada warna hijau. Ya, kalau dalam keadaan hidup itu warna merah, tapi kalau dalam keadaan perekaman yaitu webcamnya indikatornya berwarna hijau ya. Oke, sekarang kita tes kameranya ya. Di sini kita coba device custom dulu. Custom nggak ada apa-apa jelas, karena di sini resolusinya perlu diatur. Nah, ini 2K-nya cukup delay ya. Lalu FPS-nya di 2K itu maksimal 25 fps, kita setting high gas FPS saja. Lalu kan biasanya kalau untuk streaming ataupun untuk YouTube itu kan kita menggunakan resolusi yang kalau Full HD atau HD lah ya, kalau misalnya untuk streaming dan juga untuk reaction di YouTube atau kegiatan-kegiatan di YouTube lainnya ya. Sekarang coba kita atur aja, kayaknya kebesaran juga sih kalau sampai 2K. Di 1280 x 720 kita Full HD aja ya. Kita HD aja ya. Oke. Ini udah lumayan FPS-nya, nggak terlalu delay. Lalu color space-nya ada 709, 601. Nggak terlalu berubah sih di color-nya. Ya, menurut saya sih ya nggak terlalu berubah. Kita default aja. Lalu color range, tadi color space ya. Ini ada partial sama full, coba partialnya seperti apa. Oke, partialnya ini menambah daya kontrasnya ya. Lalu kita fullnya kayaknya defaultnya. Nah, ini seperti ini fullnya, kita full aja lah ya. Kayaknya lebih bagus detailnya. Lalu untuk auto detect ini nggak usah, ini capture audio only aja. Lalu kita ke configure video. Nah, di sini yang bisa diedit brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance, and gain. Kita white balance-nya kita centang dulu.
brightness-nya kita bisa edit. Ya ini terang, ini sangat terang, ini ya gelap ya. Oke, auto aja kali ya. Oh nggak bisa dipencet autonya malah. Gini aja lah ya, cukup. Nah kontrasnya kayaknya kalau begini terlalu gelap. Gini aja, oke. Ini udah keren. Lalu juga saturation, kayaknya saturationnya udah cukup ya. Malahan over menurut saya. Nah segini aja sih. Lalu white balance. Oh kayaknya dia biarpun autonya udah di uncheck, ini tetap ya, tetap auto ya. Tuh. Oke kita cek aja lah ya. Lalu gain. Kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya. Dan juga biasanya frekuensi kelistrikan Indonesia itu 50 Hz. Kamera kontrol cuma ada exposure. Oke ini gelap banget, ini terang. Oke lah, enggak, ini kayaknya centang aja. Oke kita cek webcamnya ya secara lebih lebar. Oke, coba kita lebarin dulu. Nah seperti inilah ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya coba start recording, tes. Kita coba suara dari si webcam ini seperti apa. Kita tambahkan dulu di sini yaitu audio input capture, audio input, oke. Lalu pilih kayaknya si Phanteks Luminos C30. Oke. Nah, saya menggunakan perekaman web kamera Phanteks Luminos C30 dengan resolusi HD. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Kayaknya agak ke atasan dikit. Oke. Seperti inilah hasilnya. Bagaimana suaranya? Apakah bagus? Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Oke, seperti ini ya hasilnya. Secara full kalian bisa lihat dan FPS-nya ini seperti ini. Coba kita benar-benar tanpa lampu ya. Lampu 1 mati, lampu 2 mati. Hasil perekamannya dia cukup menyesuaikan exposure-nya itu cukup menyesuaikan dengan keadaan lingkungan atau keadaan ini by the way kamera cahayanya itu dari smartphone aja. Saya merekam menggunakan smartphone ya. Cukup oke sih. Dia menyesuaikan temperaturnya exposure-nya menyesuaikan dengan keadaan cahaya sekitar. Jadi walaupun tanpa cahaya ini masih oke banget ya. Web kamera Phanteks di resolusi 2K dan juga mikrofonnya internal. Saya tidak menggunakan mikrofon ini ya, ini mikrofon dari langsung webcamnya. Apakah suaranya bagus? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Webcam Phanteks C30. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes suara biasa pelan, tes suara pelan, tes suara besar, tes suara besar, tes suara sedang, tes suara sedang. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Mungkin ketika teman-teman itu Zoom meeting ataupun streaming dan lain-lain ya seperti inilah suaranya yang keluar dari webcam Phanteks dengan settingan di Windows-nya, settingan default saya mau itu baik itu menggunakan mikrofon eksternal seperti ini ataupun mikrofon lainnya, settingan eksternal Windows saya itu volumenya 70% dan desibelnya itu sekitar plus 24 ya. Jadi cukup keras. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Oke. Dan delaynya itu sudah hilang ya ketika kita mengaktifkan opsi custom di properties dari si video capture device-nya di OBS ya. Ini sudah sinkron sih antara suara dengan video ya. Jadi tidak ada delay. Sudah top banget dan very detail. Kalian bisa lihat nih. Ini kan ada kayak lekukan-lekukan, ini detail banget sih dan kesannya itu bernoise ya, tapi sebenarnya ini dia mendetailkan si kameranya. Coba kalau kita detailnya kita kurangi ya. Properties detailnya kita kurangi di configure video. Sharpness-nya.
Nah oke, ini kalau sharpness-nya dikurangin ya agak-agak kurang lah ya, agak kurang apa namanya, si noise-nya. Ini saya cuma menggunakan lampu kamar ya, saya tidak menggunakan lampu apapun, bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Ini saya tidak pakai ya lampu ini nggak dipakai, dan lampu ini, 3 lampu ini nggak dipakai ya, hanya lampu dari kamar saya aja tuh. Oke, coba kita gunakan 3 lampu ya, kayaknya sih bakal overexposure, tapi kita bisa mengaturnya lagi sih. Nah tuh kan, tutup ya, pakai 1 lampu aja juga udah sangat terang ya. Lalu lampu yang ini, nah lampu ini udah cukup terang sekali ya. Lalu juga lampu dari atas ya, kita cek lampu dari atas. Nah seperti ini hasilnya, ini keren banget sih, nambah detail dan juga noise-nya cukup berkurang ya. Lihat noise-nya itu cukup berkurang. Memang kalau webcam apapun sih yang mahal sekalipun juga, faktor cahaya adalah faktor sangat mendukung webcam untuk lebih optimal ya dalam merekam video kita, seperti itu. Oke, coba saya matikan satu-satu lagi ya, termasuk juga lampu kamar saya, coba saya matiin di resolusi 2K ya, ini masih ya. Matiin satu, lalu matiin satu, matiin satu. Nah ini benar-benar semua lampunya mati dan masih bisa merekam, walaupun noise-nya itu gila-gilaan banget ya. Tapi at least kalau mati lampu dan kita lagi Zoom meeting atau lagi streaming ya, menggunakan laptop tentunya, masih aman lah ya untuk melanjutkan kegiatan kita gitu ya. Seperti ini ya. Dan menjadi lebih delay dari sebelumnya tentunya. Ini exposure-nya sudah auto dan masih menangkap gambar sih dia. Coba kita iseng-iseng ya. Oke, kita nyalain dulu semua lampunya. Lampu di sini aja lah ya. Oke, udah mulai oke lagi ya. Dan juga, gimana menurut kalian? Udah keren lagi bukan? Padahal ini baru cuma pakai 2 lampu ya, belum menyalakan sampai 3 lampu. Coba kita nyalakan lagi yang satunya. Sip, mantap banget ya, emang detail banget. Padahal sharpness-nya tadi kalian sudah lihat sendiri bahwa sudah dinolkan ya. Oke, nggak ada filter ya, mantap. Oke, nah sekarang coba kita cek web kamera ini. Sekarang kita coba cek di id.webcamtest.com. Apakah benar-benar 2K? Apakah cuma gimmick? Biasanya kalau 2K itu bitrate-nya itu cukup besar ya, di atas 20-30, bahkan bisa sampai 60 ya. Oke, ini udah terbaca, kalian bisa cek sendiri di id.webcamtest.com, uji kamera saya ya. Oke, ini sedang dites ya. Dia mendeteksi resolusi maksimum yang didukung. Tunggu sebentar. Oke, ini bagus sih by the way, ini detail banget, sharp banget. Tuh, cuman dia nggak autofocus ya. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan masih kelihatan lah ya. Coba ini tulisan ini kan masih kelihatan tuh, masih oke lah. Oke, di sini kita masih menunggu hasil dari si informasi webcam yang disediakan di id.webcamtest.com. Sampai sejauh ini sih oke sih, puas. Seperti merekam menggunakan smartphone ya. Jadi smartphone-nya dicolokkan ke laptop sebagai webcam, hasil gambarnya kurang lebih seperti ini menurut saya. Oke, peringkat kualitasnya belum, masih loading. Mikrofon internal audio input ada tentunya ya. Jenis frame rate 25 fps, lalu jenis aliran, mode gambar, lalu webcam megapiksel 3,69, jadi bukan gimmick, benar-benar 4 MB ya. Ini mungkin kepotong sesuatu sistem atau dan lainnya ya. Resolusinya beneran 2K
2560 kali 1440. Jadi ini beneran 2K, worth it banget, parah sih. Lalu ada informasi kecepatan bit seperti yang saya bilang, ini 37 MB per second, seperti action kamera sih kecepatan bitnya atau bitrate-nya itu cukup besar sehingga bisa menangkap gambar yang lebih baik sih. Ini oke loh. Jumlah warnanya sekian, warna RGB ini karena saya hijau ya, latarnya keringanan sekian, silau, cerahan, warna kejenuhan dan lain-lain. Menurut gua kesimpulannya sih dengan harga 300.000 sih ini oke banget sih. Ketajamannya itu oke. Kalian bisa lihat sampai background gue yang di belakang itu lekuk-lekukannya ini masih kelihatan ya tuh. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, ketika low light dia bisa menangkap cahaya dengan sangat baik ya. Exposure-nya itu benar-benar menyesuaikan. Dan yang ketiga, harganya jika dibandingkan dengan web kamera yang lain yang lagi naik daun, yang lagi harganya tinggi-tingginya, ini bisa menjadi alternatif untuk kalian menggunakan web kamera ya untuk aktivitas YouTube ataupun Zoom meeting untuk streaming. Kesimpulan keempat, kecepatan bitnya itu cukup baik sehingga 30 fps itu nggak terlalu berasa ya, benar-benar oke sih. Dan detailnya ini yang paling gue suka sih. Kalau kekurangannya dari segi warna ya, dia warnanya itu mungkin harus disesuaikan kembali ya dari aplikasi OBS atau aplikasi webcam lainnya. Tapi kalau settingan default dari webcamnya untuk coloringnya itu sih kurang oke. Tapi sepertinya di YouTube itu udah ada yang bahas mengenai coloring di Pantek ya, di YouTube-nya MTWP Tech kalau nggak salah ya. Oke, mungkin sekian aja dari gua, Bro Musa, pamit.